Rara Santang dilahirkan dari rahim Ratu Subanglarang, istri kedua Prabu Siliwangi, penguasa besar kerajaan Pajajaran. Sejak kecil, Rara Santang sudah menunjukkan bakat luar biasa, tajam dalam berbicara, cepat memahami, dan punya daya tahan jiwa yang luar biasa kuat. Ia tumbuh bukan hanya sebagai putri raja, tetapi juga sebagai murid dari para ulama besar di lingkungan istana. Di balik gerbang megah Istana Pakuan, Rara Santang kecil terbiasa mendengarkan kisah hikmah dari ibunya, yang diam-diam tetap memegang teguh ajaran Islam meski hidup di kerajaan yang mayoritas menganut ajaran Sunda Wiwitan. Ratu Subanglarang mendidik Rara Santang dalam diam, membisikkan kalimat-kalimat zikir di sela-sela dongeng istana. Itulah yang menanamkan cinta tauhid dalam sanubari sang putri. Berbeda dengan kakaknya, Walang Sungsang, yang lebih cepat meninggalkan istana demi mencari jati diri, Rara Santang justru memilih menetap untuk memperkuat pengaruh dari dalam. Ia belajar membaca naskah-naskah tua, memahami siasat perang, sekaligus menekuni ilmu hikmah dan ketabiban. Ia sadar, masanya kelak bukan hanya untuk menjadi putri, tetapi pemimpin. Saat usianya menginjak 12 tahun, Rara Santang pernah menyelamatkan kehidupan beberapa petani yang terjebak di Sungai Ciliwung saat banjir besar. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa perahu kecil, menyusuri arus deras, dan langsung terjun ke air tanpa takut. Seisi istana gempar, tapi tindakan berani itu membuat namanya harum di kalangan rakyat kecil. Sejak kejadian itu, rakyat Pajajaran menjulukinya Paduka Ratu Anum Sang Penolong. Meski masih muda, Rara Santang sudah dipandang sebagai simbol harapan. Tidak sedikit rakyat yang diam-diam mulai bersimpati padanya, apalagi mereka tahu Rara Santang berbeda, hatinya lembut, pikirannya terang, dan ia tidak menyukai kesewenang-wenangan bangsawan. Namun di balik keberanian itu, Rara Santang juga punya sisi kontemplatif. Ia sering menyendiri di puncak Gunung Salak, memandangi kabut sambil berzikir. Di sanalah, menurut banyak hikayat, ia pertama kali mendapat petunjuk untuk menyusuri jalan yang akan mengubah takdir kerajaan, menuju cahaya Islam yang kelak menyinari tanah Sunda dan bahkan jauh melampaui batas negerinya. Rara Santang tumbuh di antara dua arus besar, kekuasaan dunia dan panggilan langit. Di satu sisi, darah raja mengalir deras dalam nadinya, dan seluruh istana mendambakan kelak ia menjadi permaisuri bangsawan besar. Di sisi lain, bisikan halus dari ibunya dan nur Islam yang terus bersinar di hatinya mendorongnya untuk berjalan di jalan kebenaran yang jarang dilalui. Ia semakin sering mengunjungi guru-guru ruhani di pelosok desa, menyamar sebagai rakyat biasa, menempuh malam dan hujan hanya untuk mengaji satu bait dari kitab tua. Tidak jarang para resi dan ajengan tua terkejut melihat siapa murid mereka yang sesungguhnya, putri mahkota kerajaan Sunda. Namun Rara Santang tak menginginkan perlakuan istimewa, ia datang untuk menimba ilmu, bukan pujian. Keputusan-keputusan spiritual Rara Santang mulai mengganggu para bangsawan. Mereka menganggapnya tidak layak menjadi pemimpin karena terlalu dekat dengan rakyat kecil dan terlalu lembut untuk dunia kekuasaan. Namun Prabu Siliwangi, yang diam-diam mengagumi keberanian putrinya, tetap membiarkannya berkembang. Hatinya tahu, putri ini akan membawa jalan baru bagi tanah Pasundan. Ketika Rara Santang menginjak usia 18 tahun, pecahlah konflik besar antara Pajajaran dengan kelompok pengacau dari timur yang disebut Gerombolan Galuh Hitam. Mereka menyerang desa-desa, menculik anak-anak, dan menghina istana dengan membakar simbol-simbol kerajaan. Dalam keadaan darurat, Prabu Siliwangi memanggil semua panglima untuk menyusun siasat. Tak disangka, Rara Santang mengajukan diri untuk memimpin pasukan. Dewan kerajaan terhenyak, tidak pernah sebelumnya seorang perempuan, apalagi seorang putri, meminta hak untuk memimpin perang. Namun dengan mantap, Rara Santang menunjukkan peta strategi yang ia gambar sendiri, lengkap dengan pembacaan arah angin, pergerakan musuh, dan taktik pengepungan malam hari. Prabu Siliwangi, setelah merenung panjang, menyetujui permintaan itu. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Pajajaran, seorang perempuan diangkat menjadi panglima muda. Ia tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tetapi juga kekuatan moral yang menggetarkan, bahwa kebenaran tak mengenal jenis kelamin, dan keberanian bukan milik laki-laki semata. Pasukan yang dipimpin Rara Santang terdiri dari gabungan prajurit istana, laskar rakyat, dan para santri yang setia pada ajaran Subanglarang. Ia melatih mereka bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan doa dan zikir. Kita bukan hanya membawa tombak, katanya, kita membawa kebenaran yang diridai langit.
Kalimat itu menjadi semboyan yang tertanam dalam dada setiap prajuritnya. Di malam menjelang pertempuran, Rara Santang memimpin salat hajat bersama pasukannya. Gemuruh doa mereka menggema di kaki gunung gede. Banyak yang menyaksikan langit berubah, awan hitam menghilang, dan cahaya rembulan muncul dengan terang. Para tetua desa menganggap ini sebagai isyarat bahwa pertempuran akan dimenangkan oleh cahaya, bukan kegelapan. Saat fajar menyingsing, pasukan Rara Santang menggempur gerombolan Galuh Hitam dengan taktik yang belum pernah digunakan sebelumnya, menyerbu dari arah utara saat musuh mengira serangan akan datang dari barat. Dalam hitungan jam, markas utama musuh roboh, dan pemimpinnya tertangkap hidup-hidup. Rara Santang berdiri di tengah medan perang dengan baju yang berlumur lumpur, namun wajahnya bersinar penuh wibawa. Kemenangan itu membuat Rara Santang dijuluki Sang Panglima Perempuan oleh rakyat dan istana. Namun gelar itu tak membuatnya tinggi hati. Ia kembali ke istana hanya untuk menyerahkan laporan pertempuran, lalu kembali menyepi ke lereng gunung. Saat ditanya alasannya, ia hanya menjawab, kemenangan bukan milik pribadi, ini milik Allah dan rakyat. Di kalangan rakyat, namanya mulai disandingkan dengan tokoh legendaris seperti Nyi Mas Gandasari dan Dewi Sri. Namun bagi dirinya sendiri, ia tetap seorang santri. Ia masih duduk bersimpuh di depan guru-gurunya, masih menyalin kitab dengan tangan sendiri, dan masih tidur di atas tikar pandan meski kamar megah istana terbuka lebar untuknya. Suatu malam, ibunya, Ratu Subang Larang, memanggilnya dan berkata, "Anakku, engkau telah mengalahkan musuh dunia. Kini saatnya engkau menaklukkan musuh dalam dirimu, hawa nafsu dan cinta dunia. Pergilah menunaikan perjalanan suci ke Tanah Suci. Di sana kau akan menemukan makna dirimu sebenarnya." Perjalanan spiritual ke Tanah Suci itu menjadi titik balik bagi Rara Santang. Ia tidak berangkat dengan rombongan besar layaknya seorang putri raja. Ia menyamar sebagai rakyat biasa dan hanya ditemani oleh dua sahabat karibnya, Nyai Cempluk dari Bogor dan Aki Gentarasa dari Garut. Mereka menempuh jalur laut dari pelabuhan Banten menuju Gujarat sebelum akhirnya menuju Hijaz. Dalam pelayaran itu, Rara Santang menyaksikan berbagai hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pasar rempah-rempah di Malabar, Masjid Agung di Cambai, dan perkampungan Islam di pesisir Afrika Timur. Ia memperdalam ilmu fikih dan tasawuf dari para guru di setiap pelabuhan, lalu menuliskan pelajaran hidupnya di lembaran lontar yang ia bawa dari tanah Sunda. Ketika akhirnya menginjakkan kaki di Makkah, ia bersujud menangis di hadapan Ka'bah. Hatinya luluh, tubuhnya bergetar. "Ya Allah," bisiknya, "jika aku memang harus kembali ke tanah air membawa cahayamu, maka kuatkan langkahku dan teguhkan hatiku." Doa itu diiringi hembusan angin yang lembut, seolah langit menjawab langsung niat sucinya. Di Makkah, Rara Santang dikenal dengan nama baru, Syarifah Musayanah. Para ulama di Hijaz memuliakan dirinya karena kecerdasan dan adabnya yang tinggi. Ia mempelajari ilmu nahwu, balagah, tafsir, dan sirah nabawiyah. Salah satu gurunya yang terkemuka adalah Sayyid Abu Qasim Al-Jawi, seorang ulama besar keturunan Arab Jawi. Sayyid Abu Qasim pernah berkata kepada murid-muridnya, "Wahai kalian, di antara kalian ada seorang wanita dari timur jauh yang kelak akan menyalakan pelita di negerinya sendiri. Ia bukan hanya pemimpin, tapi pembawa syariat yang memuliakan perempuan." Murid-muridnya heran, lalu menunjuk Rara Santang. Maka, semakin besar penghormatan orang-orang padanya. Namun Rara Santang tidak pernah silau oleh pujian. Ia tetap menyapu halaman pesantren, mencuci pakaiannya sendiri, dan tidur beralas tikar. Ia paham bahwa ilmu tanpa kerendahan hati hanya akan menjadi beban, bukan cahaya. Dalam setiap majelis ilmu, ia duduk paling belakang, mencatat diam-diam, dan menangis dalam doa tiap malam. Suatu malam dalam mimpi, Rara Santang melihat cahaya putih yang membelah langit dan mengarah ke tanah kelahirannya di Pajajaran. Ia mendengar suara lembut berkata, "Waktumu sudah dekat. Bawalah cahaya ini dan tanamkan di bumi ibumu. Jadilah jalan bagi umat yang akan datang." Ketika terbangun, ia tahu, waktunya pulang. Namun kepulangan itu tak akan biasa. Sebelum kembali, ia menerima lamaran seorang pemuda bangsawan keturunan Arab yang juga murid Sayyid Abu Qasim, Syekh Abdullah, seorang alim yang dikenal karena kesalehannya dan kecintaannya pada dakwah. Pernikahan mereka berlangsung di Makkah, disaksikan oleh para ulama besar, dan penuh keberkahan. Setelah pernikahan itu, Rara Santang dan suaminya mendapat izin dari guru-gurunya untuk menjadi juru dakwah ke Nusantara. Dalam perjalanan pulang, mereka membawa bukan hanya ilmu,
tapi juga ijazah sanad keilmuan dan restu ruhani dari para wali. Dalam benak Rara Santang, ia tidak lagi pulang sebagai putri raja, ia pulang sebagai ibu cahaya bagi bangsanya. Ketika rombongan Rara Santang mendarat di Cirebon, suasana berubah total. Rakyat menyambut dengan takbir dan air mata. Mereka mengenali wajahnya meski kini penuh keteduhan dan kesalehan. Bersama suaminya, Rara Santang membangun pesantren kecil di pinggiran kota, mengajari anak-anak membaca Al-Quran dan mengenal Tuhan. Pesantren itu tumbuh pesat, dan dari sanalah kelak lahir tokoh-tokoh besar, termasuk anak kandungnya sendiri yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Rara Santang menjadi ibu sekaligus guru bagi ribuan santri. Ia tak segan duduk bersila di tanah, mengayomi anak-anak yatim, dan mengobati orang sakit dengan ramuan yang ia bawa dari Makkah. Rakyat mulai menyebutnya Syarifah Cirebon. Ia menjadi poros spiritual baru yang lembut namun kokoh. Ia mendamaikan konflik antar kampung, menulis risalah-risalah pendek tentang Islam, dan menghadiri pengajian rakyat setiap malam Jumat. Dari Cirebon, gelombang perubahan menyebar ke seluruh tanah Sunda. Berita kepulangan Rara Santang menyebar hingga ke kerajaan Pajajaran. Sang ayah, Prabu Siliwangi, yang dahulu melepasnya dengan berat hati, kini mendengar kabar bahwa putrinya telah berubah menjadi seorang ulama wanita. Namun di istana, hal ini memunculkan perdebatan. Sebagian penasihat kerajaan merasa khawatir, sebab ajaran baru yang dibawa Rara Santang dianggap dapat menggeser keyakinan lama. Rara Santang tahu tantangan itu akan datang. Ia tidak datang untuk menantang, tapi untuk menerangi. Ia mendekati rakyat terlebih dahulu, bukan bangsawan. Ia menjelajah desa demi desa, berdiskusi dengan para tokoh adat, menghormati kearifan lokal sembari menyisipkan nilai-nilai Islam yang penuh kasih. Rakyat perlahan mulai tertarik, bukan karena paksaan, tapi karena cinta. Sebagai perempuan, pendekatannya lembut namun mengakar. Ia berdialog dengan para ibu tentang pentingnya pendidikan anak, mengajari mereka menulis huruf Arab, dan menyarankan cara mengatur nafkah rumah tangga secara adil. Di balik kelembutan itu, jiwa kepemimpinannya mulai tampak. Ia bukan hanya guru, tapi pemimpin sejati. Bukan hanya rakyat biasa yang tersentuh. Beberapa prajurit Pajajaran mulai mendengar tentang kepemimpinan putri raja yang kini dikenal sebagai Syarifah Muzayanah. Mereka mengenangnya sebagai sosok pemberani, dan kini mereka melihat sisi baru, seorang yang menundukkan hati musuh bukan dengan senjata, tetapi dengan kasih sayang dan akhlak mulia. Disinilah peran Rara Santang sebagai panglima perempuan pertama muncul kembali, kali ini bukan di medan perang fisik, tapi dalam pertarungan spiritual dan sosial. Ia membentuk barisan perempuan tangguh dari desa-desa, mengajari mereka bela diri, pengobatan, dan pengorganisasian masyarakat. Ia menyebut mereka pasukan cahaya, bukan karena senjata, tapi karena keikhlasan dan keteguhan hati. Pasukan ini membantu rakyat menghadapi bencana, membuka lahan pertanian, dan menjaga ketertiban di daerah-daerah rawan konflik. Para wanita yang selama ini tak dianggap di panggung sejarah kini merasa diberdayakan. Di bawah komando lembut Rara Santang, mereka membangun desa yang kuat, tangguh, dan mandiri. Suatu hari, Rara Santang diundang kembali ke istana Pajajaran oleh ayahandanya. Ini adalah pertemuan yang telah lama dinantikan. Prabu Siliwangi memandang anaknya dengan mata haru. Ia melihat bukan hanya putrinya yang dahulu lembut dan pintar, tapi juga seorang pemimpin besar yang membawa cahaya dan keadilan. Pertemuan itu berlangsung dalam diam dan air mata. Rara Santang mencium tangan ayahnya dan menyampaikan satu permintaan, izinkan hamba membagikan ilmu dan kebaikan kepada rakyat Pajajaran tanpa halangan. Prabu Siliwangi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia memeluk putrinya dan menitipkan satu pesan, jangan paksa rakyat, bimbinglah mereka dengan cinta. Dari hari itu, Rara Santang mendapat restu untuk berdakwah lebih luas. Ia tidak pernah menggunakan kekerasan, dan ia pun melarang santri-santrinya untuk bersikap kasar. Jadilah matahari, katanya pada murid-muridnya. Bersinarlah tanpa membakar, hangatkan jiwa yang beku, dan tumbuhkan benih-benih iman di tanah yang gersang. Kisah Rara Santang menyebar tidak hanya di tanah Sunda, tetapi juga ke Demak, Gresik, hingga wilayah Bugis. Para wali dan alim ulama dari daerah lain datang untuk bertukar ilmu dengannya. Ia dikenal sebagai Syarifah yang tidak hanya cantik wajahnya, tetapi juga akhlaknya, penampilannya khas, jubah putih dari Hijaz, selendang coklat dari Cirebon, dan tongkat kayu gaharu dari gurunya di Makkah. Ia berdialog dengan para sunan dari Wali Songo, seperti Sunan Ampel dan Sunan Bonang,
Mereka mengakui keistimewaan ilmunya dan menjadikannya salah satu poros penting penyebaran Islam di Jawa Barat. Ia bukan hanya dikenang karena darah birunya, tetapi karena keberanian spiritualnya dalam menyentuh hati orang-orang yang berbeda keyakinan. Rara Santang tidak pernah merasa cukup hanya mengajar di pesantren. Ia rutin keliling desa, membangun surau kecil, menyusun kitab ringkas tentang akhlak dan fikih dasar untuk rakyat. Bahasa pengajarannya mudah dipahami, karena ia menggunakan campuran bahasa Sunda, Melayu, dan Arab yang sudah disesuaikan dengan logat rakyat. Ia adalah penyambung antara langit dan bumi. Peran Rara Santang sebagai panglima perempuan kembali dibutuhkan ketika terjadi ketegangan antara beberapa daerah di perbatasan Cirebon dan Galuh. Tanpa mengangkat senjata, ia memimpin misi perdamaian yang melibatkan tokoh-tokoh adat, pemimpin desa, dan para ibu rumah tangga. Ia tahu bahwa hati ibu-ibu adalah benteng perdamaian yang paling ampuh. Dengan lembut ia mengatakan, perempuan jangan jadi korban konflik, tapi penjaga kehormatan negeri. Dalam diplomasi itu, ia menggunakan pendekatan adat, syariat, dan kasih sayang. Ia tidak merendahkan tradisi, tapi justru mengangkatnya agar menyatu dengan nilai-nilai Islam yang ramah dan membebaskan. Perdamaian berhasil dicapai tanpa tumpah darah. Rara Santang dikenang sebagai Sri Kandi Islam, yang mampu meredam bara permusuhan dengan air hikmah. Para lelaki pun mengakui kepemimpinannya, bukan karena ia memimpin dengan keras, tetapi karena kelembutannya menggetarkan kalbu dan membuat musuh menjadi saudara.